يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Baik. Yang pertama, dari kiat sukses di dalam belajar adalah menghadirkan keikhlasan dan berada di atas keikhlasan. Seorang muslim itu dan muslimah, dia hidup tidak sama dengan yang lainnya. Dia hidup itu dia tahu bahwa dia ada hubungan dengan Allah. Ada namanya sebab-sebab keberkahan. Iya. Seorang itu kadang dia bekerja, beramal, amalannya luar biasa. Tapi kalau tidak ada berkah, amalan yang luar biasa ini menjadi kecil. Tapi umat Islam diberi keistimewaan oleh Allah. Mereka bisa beramal kecil, tapi bisa dapat pahala sebesar-besarnya. Amalan yang kecil ini, manusia di situ bisa berjenjang-jenjang dalam tingkat pahalanya. Itu keistimewaan. Dalam sholat misalnya ya, ada dua orang makmum ini. Gerakannya pasti sama karena dua-duanya makmum. Ikut imam. Kan begitu? Ya, tapi kata sebagian ulama, dua orang ini sholat, satunya sholatnya di bumi, satunya sholatnya di langit. Yang membedakan apa? Tidak terlihat sesuatu di dalam hati. Ini terkait dengan keikhlasan dan yang semisal dengannya. Iya. Maka subhanallah, di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, keikhlasan itu harus selalu dijaga, dia pelihara. Dia belajar jenis ilmu apa saja. Dia harus bisa mengontrol dirinya di atas keikhlasan. Iya. Bagaimana ikhlas itu dalam belajar? Ikhlas dalam belajar, kalau saya simpulkan dari beberapa ucapan ulama, Ibnu Jama'ah Syafi'i dan selainnya, mereka katakan ikhlas itu pertama dia niatkan belajarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Jadi dia belajar, dia niatkan karena Allah. Ya. Maka ilmu yang dia pelajari itu dia niatkan karena Allah akan mudah, enak dia mempelajarinya. Sebab dia mempelajarinya karena Allah. Dia ingin mencari ridho Allah di dalamnya. Paling tidak dia akan berpikir nanti bagaimana ilmunya itu bermanfaat bagi manusia. Dia bisa berkarya dengan karya-karya yang baik di tengah manusia. Kemudian yang kedua dari keikhlasan, dia niat belajar untuk mengamalkan ilmunya. Untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Iya. Nah, ini saya akan bahas secara khusus. Saya poinkan satu kiat khusus di situ terkait dengan beramal. Sebab ini kiat sukses besar. Tapi ada kaitannya dengan ikhlas. Saya singgung di pembahasan keikhlasan. Yang ketiga, dari kiat ikhlas, seorang dikatakan ikhlas, dia belajar, dia niatkan untuk menghidupkan syariat dan menjaga agama. Iya. Menjaga agama dan menjaga kaum muslimin. Itu niat dia belajar. Siapa yang memiliki niat ini, pasti dia ikhlas belajar. Kemudian yang keempat, dia belajar, dia niatkan dengannya untuk menerangi hatinya. Untuk menerangi hatinya, mengangkat kejahilan dari dirinya. Mengangkat kejahilan dari dirinya. Iya. Seorang belajar itu dasarnya untuk itu, diangkat kejahilan dari dirinya untuk menerangi jiwanya. Iya. Adapun berpikir dia nanti akan berbuat begini menjadi begini, ya akan menjadi seorang pemimpin dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang untuk seorang penuntut ilmu tidak dia niatkan dari awal. Sebab yang seperti itu adalah hasil kedudukan Allah pilih untuk siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dia berupaya pun untuk mencapai apa yang dia niatkan, belum tentu dia sampai. Maka yang paling pokoknya adalah dia belajar untuk menerangi hatinya.
mengangkat kejahilan dari dirinya. Mengangkat kejahilan dari dirinya. Kemudian yang kelima dari ikhlas adalah seorang itu belajar untuk mensucikan batinnya. Untuk mensucikan batinnya. Iya. Batin itu perlu disucikan. Karena ilmu itu seperti air. Perlu disimpan di sebuah tempat. Perlu disimpan di sebuah tempat. Nah, tempat menyimpan ilmu itu adalah hati. Jadi kalau tempat menyimpan ilmu ini belum layak, tempatnya bocor-bocor, atau tempatnya kotor, ilmu yang masuk itu bisa dimaklumi bagaimana keadaannya. Makanya seorang penuntut ilmu dari keikhlasan, dia meniatkan mempelajari ilmu adalah untuk memperbaiki batinnya. Untuk memperbaiki batinnya. Kemudian terakhir, dari keikhlasan, dan ini yang keenam, ukuran seorang ikhlas dalam belajar, dia meniatkan dengannya untuk mencapai ridha Allah dan mencapai apa yang Allah siapkan dari pahala dan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Iya. Di belajar ini, ilmu itu luar biasa. Dijanjikan dengan keutamaan besar. Coba bayangkan ya, 1 ayat, 2 ayat. Seorang baca, dia pelajari, itu lebih bagus daripada 2 ekor unta, 3 ekor unta. Iya. Nabi SAW dalam hadits Abi Hurairah, riwayat Muslim misalnya, memberi contoh lain. Inginkah kalian saya tunjukkan untuk kalian pahala yang lebih bagus daripada 3 ekor unta yang gemuk lagi besar? Ya. Maka Nabi SAW saat itu menjelaskan 3 ayat yang dibaca oleh seseorang di dalam sholatnya. Coba 3 ayat. Jadi 1 ayat dibahasakan oleh Nabi seperti membaca apa? 1 ayat seperti mendapat 1 ekor unta gemuk dan besar. Ya luar biasa ya, harga unta sekarang berapa? Ya, harga unta kurus-kurus saja saya kira nggak ada yang di bawah 20 juta. Ini gemuk besar. Anggaplah kita hitung 25 juta ya 1 ekor unta. Ya kalau kita sholat misalnya 2 rakaat, kita baca surah yang paling pendek saja. Surah yang paling pendek. Umumnya kita kalau baca sholat, ya kita baca surah yang paling pendek berarti surah Inna Ataina Kal Kautsar. Kan begitu? Terus cari lagi surah yang 3 ayat. Ya, Qul huwallahu ahad misalnya. Baik. Jadi kalau surah Al-Fatihah 7 ayat tambah 3 ayat berarti semuanya berapa? 20 ayat. 20 ayat kali 20 ekor unta berapa dapatnya? 400 ekor unta kali 25 juta. Nah, itu 2 rakaat. Ini kalau kita hitungan bisnis ya. Ya. Baik. Cuman kadang kita tidak sadar. Di dalam syariat itu lebih banyak indahnya. Tapi kalau kita bisnis benaran, unta benaran, oh mungkin lebih giat. Seriusnya luar biasa. Ya. Walaupun dikatakan jauh tempatnya, enggak apa-apa sih pergi jalan kaki. Jelas ya? Nah, ini hal yang ringan kadang. Ya. Kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat sunnah ini sebelum subuh. Padahal 2 rakaat sunnah sebelum subuh ini disyariatkan membaca apa? Di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Tapi dikatakan oleh Nabi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Kadang saya bilang sama anak saya, kalau masuk masjid dia langsung duduk. Kadang saya tanya, kamu mau tiap hari dapat 100 mobil? Oh iya mau. Bagaimana caranya?
Nah, saya bilang ini 2 rakaat subuh itu lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Jangankan 100 mobil, 1 dunia berisi mobil, ini masih lebih bagus 2 rakaat sebelum subuh. Ya Masya Allah. Setelah itu lebih rajin dia. Ya kadang perlu diingatkan dari hal-hal yang membuat seseorang itu sadar. Bukan dia ingin mencari dunia, tetapi dia sadar bahwa kegiatan yang ada di depannya itu kegiatan yang besar. Bukan hal sembarangan. Ya, sama dengan orang belajar menuntut ilmu. Ilmu itu kalau tidak dihadirkan akan keutamaannya, kemanfaatannya, bagaimana fadilahnya di sisi Allah, dan bagaimana ilmu itu memudahkan seseorang di dalam kehidupannya, memberi cahaya untuk dia pada dirinya, pada hatinya, membersihkan badannya, membersihkan jiwanya, membuat baik hubungannya dengan keluarganya, hubungannya dengan kerabatnya, membuat baik hubungannya dengan masyarakatnya. Andai kata dia mengerti dari keutamaan ilmu di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih serius dan lebih giat untuk mengambil ilmu sebagaimana yang dituntunkan. Karena sayang sekali umur ini berlalu. Ya. Kehidupan terus berjalan. Dan ajal kita semua sudah dipastikan. Kita semua bergulir ke sana setiap hari tanpa henti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Maka suatu kerugian yang sangat besar kalau kita tidak menghadirkan dari keikhlasan ini. Keikhlasan ini amalan hati, tidak kelihatan oleh orang-orang. Tidak kelihatan. Tapi ini memberi pengaruh yang sangat besar. Memberi pengaruh yang sangat besar. Iya. Maka ini kiat yang paling pertama dan utama dalam belajar dan menuntut ilmu. Karena itu Nabi SAW mengingatkan tentang ikhlas ini di berbagai tempat, di berbagai kondisi. Iya. Menunjukkan akan keagungan dan kebesarannya. Baik. Kemudian yang kedua, dari kiat keberhasilan dalam belajar dan menuntut ilmu adalah ta'zimul ilm. Pengagungan terhadap ilmu. Pengagungan. Jadi kalau seorang itu tahu ilmu ini hal yang agung, perkara yang besar, itu pasti dia memiliki sebuah kiat, sebuah dorongan besar untuk membantunya di dalam langkah. Dalam mempelajari ilmu apa saja. Dari ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat. Karena pengagungan terhadap ilmu, itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya, yang memerintahnya untuk mempelajarinya. Dan pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan jalannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Jadi harus ada pengagungan terhadap ilmu. Nah, dari pengagungan terhadap ilmu itu, dia memahami kadar ilmu tersebut, keutamaannya, kemanfaatannya. Iya. Serius di dalam mempelajarinya, di dalam menghafalnya. Dari pengagungan terhadap ilmu, dia agungkan orang-orang yang menyandangnya. Makanya dalam belajar itu, menghormati guru itu adalah suatu kemestian di dalam belajar. Iya. Sebab kalau dia tidak menghormati gurunya, sudah dari awalnya dia sebenarnya telah mencelakakan dirinya sendiri. Telah mencelakakan dirinya sendiri. Karena ilmu itu harus diambil dari guru. Maka dari bentuk pengagungan terhadap ilmu, kita agungkan para guru yang mengajari kita, orang-orang yang memberi ilmu kepada kita. Iya. Kita sebut mereka dengan kebaikan. Atau dengan hal-hal yang dimaklumi
mendudukkan guru itu pada tempatnya. Demikian pula dia ada di antara pengagungan terhadap ilmu, seorang penuntut ilmu itu hendaknya memiliki etika dan adab-adab. Kelihatan ilmu itu pada dirinya, ada akhlaknya. Beda antara misalnya siswa SD, siswa SMP dengan mahasiswa. Nah, itu kan beda. Namanya saja mahasiswa sudah pakai kata maha di depannya kan. Ya, harusnya dari sudut akhlak pembawaan itu juga berbeda yang lainnya. Berbeda dengan yang lainnya. Ya. Karena mereka adalah panutan. Sekedar dia berjalan dengan akhlaknya sebagai seorang penuntut ilmu, mengagungkan ilmu itu berupa akhlak sebagai seorang penuntut ilmu, maka itu memberi manfaat yang besar di tengah manusia. Dan memberi keberkahan untuk dia sendiri pada dirinya tatkala dia mengagungkan dari ilmu tersebut. Karena itu kata seorang ulama yang bijaksana, al-ilmu harbun minal fatal muta'ali, kasayli harbun minal makanil ali. Ilmu itu lari dari tempat yang tinggi, lari dari anak muda yang congkak, yang selalu merasa tinggi. Sebagaimana air itu tidak pernah berada di atas tempat tinggi, dia selalu turun. Selalu turun. Ya, kalau dia seorang penuntut ilmu, punya pengagungan terhadap ilmu. Ya. Begitu dia mendapatkan karunia ilmu, karena dia mengagungkan ilmu, tidak pernah dia bersombong akan ilmu yang dia dapatkan. Karena dia tahu yang diagungkan itu ilmu, bukan dirinya. Ya. Dan ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ini bentuk dari ta'zimul ilm, pengagungan ilmu. Kalau seorang mengagungkannya, bagus memahami keagungannya, maka itu adalah kiat besar membantu dia untuk berhasil insyaallah taala di dalam menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. Akan dimudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. Iya. Hanya saja belakangan ini kita melihat sebagian dari para penuntut ilmu bertentangan jalannya dari dasar ini. Belajar menuntut ilmu, tapi subhanallah ilmu itu kadang dia injak-injak. Ya, dia tempatkan bukan pada tempatnya. Perilakunya kadang menunjukkan perilaku bukan orang yang menyandang ilmu. Bahkan orang berjelek sangka terhadap ilmu dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Iya. Dia kata misalnya seorang berbuat kemungkaran, terus ada yang melihatnya, maka dikatakan ini orang belajar kok bisa seperti itu. Ya, perbuatannya lebih buruk daripada kami yang tidak belajar. Nah, ini kan bentuk namanya kita sendiri tidak mengagungkan dari ilmu tersebut. Makanya seorang penuntut ilmu apabila memiliki pengagungan ta'zim terhadap ilmu, maka ini modal besar untuk membantunya berhasil biidnillahi ta'ala di dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga, dari kiat keberhasilan di dalam belajar dan menuntut ilmu adalah kesungguhan dan tidak malas, tidak bermalas-malasan. Kesungguhan dan tidak bermalas-malasan. Karena itu Nabi SAW membahasakannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh sebuah jalan, mencari ilmu di dalamnya. Ya. Ini antik ya kalau dikaji hadits ini dari sudut bahasa Arab ya. Man salaka, siapa yang menempuh sebuah jalan, suluk di situ. Dalam bahasa Arab itu suluk ada dua, ada suluk hissi, ada suluk maknawi. Siapa yang menempuh berjalan menempuh itu ada dua makna. Ada berjalan dengan jalan hissi yang biasa kita lewati, kita lalui. Dia berjalan misalnya dari rumah ke masjid, dari rumah
ke kampus, dari rumah ke tempat belajar. Ini berjalan benaran nih. Ya, berjalan benaran. Jelas ya? Dan ada berjalan bentuknya maknawi. Dia semakna di atas makna itu. Misalnya dia belajar sungguh-sungguh, dia menghafalnya, dia begadang sampai malam hari. Nah, itu maknawi. Semuanya dianggap berjalan. Jadi siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman. Di situ pakai fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari' kata kerja yang sedang berlangsung sekarang atau kata kerja akan berlangsung akan datang. Tapi fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna yang terus menerus, continue. Iya. Ilmu itu dia harus continue di dalam belajar. Continue dalam menuntut ilmu. Ya, orang yang mau berhasil dalam menuntut ilmu itu tidak kenal ya namanya malas-malasan. Karena itu di kitab Sahih Muslim, ini di pembahasan sholat ya, Imam Muslim membawakan beberapa riwayat tentang waktu sholat dari hadits Abdullah bin Amr bin As. Dari riwayat-riwayat yang beliau bawakan dari berbagai negara. Ini berbagai negara ini riwayatnya dari berbagai negeri. Itu orang mengumpulkannya tidak sembarangan. Coba kita bayangkan ya sekarang saja kalau kita ingin mengumpulkan satu riwayat, satu hadits misalnya, kita mau ambil dari beberapa guru, gurunya berada di berbagai negara. Jadi berapa banyak kita melakukan perjalanan ya. Ya, sekarang saja kondisi yang mudah seperti ini, ya, transportasi, Masya Allah di masa sekarang sangat memudahkan, itu pun kita terasa berat. Bagaimana pula dengan orang-orang di masa dahulu? Makanya Imam Muslim setelah membawakan riwayat-riwayat banyak tentang satu hadits ini, bagaimana dia kumpulkan dari berbagai negeri, beliau berkata membawakan riwayat dengan sanadnya kepada Imam Yahya ibnu Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan santai. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan santai. Ilmu itu kalau kita beri seluruh semangat kita, seluruh waktu kita, belum tentu kita dapat 1/2. Iya. Dari ilmu tersebut. Karena ilmu itu luas. Ilmu itu luas. Di pembahasan ilmu agama dikatakan oleh seorang penyair, mahawal ilma jami'an ahadun la walau marathahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan dia dapatkan walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam sekali. Maka caranya bagaimana? Ambillah dari setiap ilmu itu yang paling baiknya. Ini saya akan poinkan metode khusus keberhasilan. Jadi ilmu itu karena luasnya, kita harus ada metode mengambilnya. Jangan baca sana sini semuanya. Buku kecil besar semua dia baca dari awal kali belajar. Itu namanya menelantarkan umur. Menghabiskan umur. Tapi ilmu itu ada jalannya. Ada metode belajarnya. Iya. Baik. Jadi harus ada semangat. Kesungguhan. Seorang yang berjaya, dia harus memiliki kesungguhan. Kalau dia ingin di posisi orang yang tidak memiliki apa-apa, ya sudah malas-malasan saja. Ya. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, al-jaddu bil jid wal hirmanu bil kasali fansab tusib an qaribin ghayatal amali. Kejayaan itu harus dibeli dengan kesungguhan. Dan orang yang diharamkan mendapat kebaikan, itu dasarnya karena kemalasan. Maka tegaklah kamu, selalu berdiri tegak. Maka dalam waktu dekat, kamu akan dapatkan apa yang kamu cita-citakan. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan segala sesuatu itu ada jalannya. Ada sebabnya. Iya. Sisa kita menempuhnya. Tapi ini perlu kesungguhan. Perlu keseriusan. Perlu keseriusan.
dan tidak mengenal malas-malasan. Ya kapan dia belajar, dia ulangi, terus dia jaga, maka itu akan lebih kuat di dalam keilmuan. Dan manusia bertingkat-tingkat di situ. Manusia bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut. Ada sebagian ulama yang kadang untuk satu hadits misalnya, itu dia ulangi 100 kali. Ada yang 200 kali. Ada yang dia mengulangi seperti membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia sudah membaca seperti surah Al-Fatihah, baru dia hafal hadits yang lain. Jelas ya? Nah, karena dasarnya dia biasakan dirinya seperti itu, akhirnya cepat menghafalnya. Cepat menghafalnya. Diri kan seperti itu, sesuai dengan pembiasaan. Ya orang Indonesia bilang kan, ala bisa karena apa? Karena biasa. Tapi kita melatih diri kita ya selalu dengan malas-malasan. Ya Quran suatu tanya Mr. Google. Nah, gampang dapat jawabannya. Ya kan? Tapi kalau di masa dahulu tidak. Satu hadits mereka cari, itu dia keliling ke berbagai negeri. Ya. Para ulama di berbagai masa, kadang dia bahas satu pembahasan, dia buka referensi, ratusan bahkan puluhan buku. Kadang satu buku tidak dia miliki, dia lakukan perjalanan untuk mencari buku itu. Iya. Itu dahulu di dalam belajar dan menuntut ilmu. Walaupun di masa sekarang ini banyak kemudahan, tapi subhanallah kemudahan itu menjadi sebab membuat orang semakin banyak malas juga. Ya, dan ini gejala yang tidak sehat di kalangan para penuntut ilmu. Harus dia perbaiki. Semangatnya di dalam menguasai ilmu, ya. Semangatnya di dalam mempelajari ilmu, semangatnya di dalam mengulangi ilmu, ini penting. Harus selalu dia pupuk pada dirinya. Jadi harus ada semangat dan tidak boleh mendekati sifat malas. Nah ini dari kiat yang ketiga yang saya terangkan di kesempatan ini. Kemudian yang keempat, dari kiat sukses dalam belajar dan menuntut ilmu adalah mengambil ilmu itu dari ahlinya. Mengambil ilmu dari ahlinya. Ilmu itu diambil dari guru. Iya. Sebab seorang itu tidak ada yang dilahirkan langsung dia jadi alim. Orang itu dilahirkan dia belajar dulu. Setelah dia belajar baru dia sebagai alim punya ilmu. Mau alim di bidang apa saja, di bidang agama pun selain agama, dia pasti harus belajar dulu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak pernah tahu sesuatu apapun ketika kalian dilahirkan. Setelah itu Allah memberikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati supaya kalian bersyukur. Itu kesyukuran kita gunakan pendengaran, penglihatan, hati ini untuk belajar. Menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan cara mempelajarinya. Wal hilmu bittahallum. Dan orang yang memiliki sifat hilim. Hilim ini orang yang berpikir panjang. Kalau ada kejadian tertentu, dia tenang di dalam menilainya. Bisa mengambil sikap yang paling bijaksana, itu hilim namanya. Ya, al-hilm ini kata Nabi itu tidak datang langsung begitu saja, tapi bitahallum dengan dia melatih dirinya. Jadi orang sebelumnya tidak punya hilim, misalnya dia sebelumnya sumbu pendek, dibakar langsung meledak. Kalau dia ingin menghindari sifat yang seperti ini, dia harus latihan. Dia harus melatih diri. Dia dapat berita misalnya begini. Bagaimana caranya melatih diri? Ya, sabarkan aja. Jangan dia tanggapi dulu. Mungkin dia baca 1 pekan lagi. Nah, itu kan melatih diri. Supaya dia tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sikap. Nah, ini tahallum ini itu ada ilmunya juga kalau dipelajari. Dan itu ada pembahasannya dalam ilmu. Ya. Tapi dia tidak datang begitu saja. Maka ilmu
didapatkan dengan cara dipelajari. Dengan cara dipelajari. Makanya di dalam mempelajarinya, seorang mempelajarinya harus mengambil dari guru. Dari orang yang ahli di bidang itu. Iya. Andai kata Allah berkehendak, langsung turun ilmu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu diajarkan kepada nabinya. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu diturunkan kepada nabinya dalam bentuk pengajaran. Turun sedikit demi sedikit. Bahkan wahyu yang paling pertama turun kepada nabinya, perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan nama Rabbmu yang mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu itu maha mulia. Artinya kalau seorang selalu membaca, pemberian Allah itu luas sekali. Allah itu maha dermawan. Itu diantara kandungan dan makna ayat. Ini keutamaan belajar juga. Makanya seorang ulama itu di sakaratul maut, lewat satu pembahasan ilmu ditanyakan kepadanya, dia nggak bisa jawab. Dia bilang ada di buku begini dan begini, coba kita bahas. Ya, ini sudah sakaratul maut ini. Maka dikatakan kepadanya, kenapa ya Syekh kamu tetap membahas pada kamu kondisi seperti ini? Kata beliau, andai kata saya menghadap kepada Allah, di kondisi saya tahu tentang ilmu ini, itu lebih saya senangi daripada saya mati dalam keadaan saya tidak tahu ilmu ini. Jadi ya, menghadap kepada Allah saja, di kondisi seorang itu pernah belajar ilmu, itu lebih baik daripada dia tidak pernah belajar ilmu tersebut. Iya. Ilmu itu juga kan ada yang paling penting, ada yang penting, ada yang penting tapi dia tingkat sebelumnya. Karena itu Imam Ibnul Jauzi, beliau itu talaki qiraat asyarah, talaki 10 bacaan dari guru, itu nanti di akhir ayatnya di umur 80 tahun. Talaki dari guru. Sebab ini ilmu, kalau dia pelajari dari guru bisa diambil dasarnya tanpa membaca. Tapi kalau praktek baca itu kan perlu waktu praktek baca. Coba bayangkan ya 10 qiraat. Kita tidak usah hitung 10 ya. 7 saja, 7 qiraat dalam Al-Quran. Di Indonesia ini satu qiraat namanya itu Hafs an Asim. Itu yang kita baca di Indonesia. Al-Quran itu 7 qiraat. 7 qiraat ini 2 perawinya. Jadi 14. Kalau kita mau khatamkan, kita harus baca kepada guru setor Al-Quran 30 juz 14 kali. Jelas ya? Nah, terus qiraat ini itu punya 2 jalur riwayat lagi. Ada namanya tariqah Thayyibatun Nashr, ada namanya tariqah Syatibiyah. Jadi 28 kali khatam. Ya. Kira-kira siapa guru yang mau mengajari dengar dia 28 kali khatam sampai selesai? Kan perlu waktu duduk dengan guru itu. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah di umur 80 tahun baru beliau ada waktu datangi gurunya. Ini umur sudah tua, orang sudah bilang, ngapain lagi sudah kakek-kakek begini masih setor hafalan, belajar ilmu qiraah. Sebab memang prinsipnya mereka seperti itu. Menghadap kepada Allah dalam keadaan punya ilmu akan sesuatu, itu lebih baik daripada dia jahil akan hal tersebut. Ya. Makanya mereka ini ketika belajar itu mengambil ilmu langsung dari guru. Kalau tidak mengambil ilmu dari guru, wah itu bahayanya besar. Ya. Pertama, dia menelantarkan banyak umur. Kalau dia tidak mengambil ilmu dari guru. Coba bayangkan ya. Ini saya sering terangkan ke kawan-kawan yang terlalu tergesa-gesa di dalam seruan berjihad sampai melakukan aksi bom bunuh diri. Ya. Saya kadang tanya ke mereka, kafir itu ada berapa dalam agama? Jadi mereka ini tidak kenal kafir kecuali satu saja. Kafir ya non-muslim. Non-muslim ya semuanya boleh dibunuhi. Ya kamu tahu dari mana? Nah ini dia gak mengerti. Dia cuma baca jihad, keutamaan dan sebagainya. Dia tidak mengerti. Bahwa di dalam Islam itu orang kafir itu ada 4. Ada namanya kafir dhimmi, ada namanya kafir mu'ahad, ada namanya kafir mustamad, dan ada namanya kafir harbi. Ini 4. 3 jenis kafir
ini haram darahnya. Yang boleh diperangi itu cuma satu, kafir harbi saja. Kafir harbi ini pun kalau berperang dengannya itu namanya jihad. Jihad itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Di antara ketentuan besarnya harus dipimpin oleh kepala negara. Ini mereka tidak pelajari. Jelas ya? Kalau dia pelajari, dia baca dari buku, tanya Mr. Google sekalipun, Mr. Google nggak bisa jawab. Jelas ya? Baca buku. Ini pembagian kafir ini menjadi 4. Itu harus kita baca dulu. Bab jihad semuanya di pembahasan fikih ibadah. Itu kalau di mazhab Hambali, di fikih ibadah diletakkan. Kalau orang-orang Syafi'iyah diletakkan di akhir pembahasan fikih. Yang jelas bab jihad dia baca dulu semuanya. Di dalam bab jihad itu, di dalam kitab jihad itu ada beberapa bab lagi di dalamnya, pembahasan lagi. Ada namanya pembahasan ahkam ahli dhimmah. Ini hukum dengan kafir yang hidup bersama kita. Ada pembahasan namanya muahada, ikatan perjanjian. Apakah kafir di tetangga kita atau di negeri lain atau negara lain, ada namanya kafir, ada namanya aman. Kalau orang kafir luar mau masuk ke negara kita. Itu ada hukum-hukum semuanya. Dan pembahasan detail. Jadi kalau dia baca sendiri, itu berapa lama waktu dia duduk. Tapi sekarang antum ini dengar pembahasan bahwa saya bagi kafir menjadi 4. Ini kan uraian dari guru. Guru mengambilnya dari mana? Dia sudah kaji semuanya itu. Sehingga guru ini meringkas waktu untuk kita. Dia beri untuk kita intisari ilmu. Kalau kita sendiri baca mungkin kita perlu bertahun-tahun membacanya. Di dalam ilmu tersebut. Itu fungsinya seorang belajar dari guru. Makanya kalau dia tidak mengambil dari guru, dia akan banyak keliru. Belum lagi keliru dalam pemahaman. Belum lagi keliru dalam pemahaman. Keliru dalam memahami sesuatu. Ya. Ada yang pernah dengar perumpamaan di kalangan orang Arab, dia katakan ada keledai katanya. Suatu hari dia berkata kepada tuannya, ya, saya ini andai kata manusia itu bersikap adil, saya ini lebih bagus daripada tuanku. Karena tuanku ini Tumal Hakim nama tuannya. Dia jahilnya jahil kuadrat pangkat 2, susun pangkat 2. Kalau saya jahilnya jahil biasa. Bagaimana Tumal Hakim ini? Itu jadi perumpamaan itu di tengah orang Arab, Tumal Hakim. Sampai kata Abul Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, man ramal uluma bi ghairi syuyukhin yudhillu anis siratil mustaqim. Iya. Siapa yang mencari ilmu tanpa guru, dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Iya. Dan dia nanti akan seperti itu sampai dia lebih seperti keadaan Tuma al-Hakim. Dia lebih tersesat dari Tuma al-Hakim. Kenapa Tuma al-Hakim ini? Ini Tuma al-Hakim dia bikin gempar orang. Dia lakukan apa? Dia sedekahkan anak-anak perempuannya kepada orang. Dia baca keutamaan sedekah, sedekah, sedekah. Oh Masya Allah, bersedekah itu bagus. Kalau begitu saya sedekahkan saja anak-anak perempuanku kepada orang. Dia mengharapkan surga Allah dengan menyedekahkan apa? Anak perempuan. Itu nggak ada ceritanya dalam syariat masa anak perempuan disedekahkan. Jelas ya? Niatnya bagus mencari surga. Ya. Anak perempuan itu nggak ada ceritanya disedekahkan. Anak perempuan itu dinikahkan, dicarikan orang yang layak untuknya. Kan begitu? Ini dia sedekahkan ke orang. Diberi gratis ke orang, dia sedekahkan. Ini pemahaman dia pahami sendiri. Tidak mengambil dari mana? Tidak mengambil dari guru, akhirnya kejahilannya kuadrat pangkat 2. Bahkan sebagian manusia ada kejahilannya bisa kuadrat pangkat 3, pangkat 4, macam-macam. Ya. Karena dia tidak mengambil dari guru. Ada pernah yang membaca kitab Sahih Muslim. Dia baca sebuah hadits. Hadits ini harusnya titik ya-nya itu titik di bawah, satu titik saja, tapi di buku dia titiknya ada 2. Akhirnya beda bacaannya. Haditsnya di Sahih Muslim. Bunyi haditsnya semuanya orang tahu. Al-habbatus sauda syifa'un likulli da' illa sam. Al-habbatus sauda artinya jinten hitam, habbat sauda itu adalah penyembuh untuk segala penyakit kecuali kematian.
Ini orang dia baca habbatus sauda, titiknya ada 2. Habba kan pakai ba, bahkan 1 titiknya. Ini di buku dia titiknya ada 2. Jadi dia baca al-hayyatus sauda, artinya ular hitam. Ya, beda lah maknanya, dia pergi tangkap ular hitam. Dan kita semua tahu ya, ular hitam itu biasanya paling beracun. Ya, tangkap ular hitam, dia makan, matilah dia. Ya. Ini dibunuh oleh kejahilannya, baca sendiri, tidak ambil dari mana? Dari guru. Disebut juga oleh Imam Suyuti dan selainnya, ada orang kalau dia ke masjid, dia itu selalu bawa pisau dan bawa kampak. Bawa pisau, bawa kampak, letakkan depannya. Orang heran, tanya, kenapa kamu lakukan itu? Katanya Nabi SAW bersabda, "Idza ataytumus sholata fa'tuha bisikinin wa fa'az." Ada lagi haditsnya, Masya Allah ya. Jadi kalau kamu datang sholat, bawalah pisau dan kampak katanya. Nah, ini salah baca, salah titik juga. Itu haditsnya bukan sikin. Haditsnya di riwayat Bukhari Muslim itu. Idza ataytumus sholaha fa'tuha bisakinatin wa waqarin. Itu haditsnya. Datanglah dengan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Waqar itu tidak tergesa-gesa. Datang dengan wibawa. Nah, ini karena salah baca, akhirnya hasilnya apa tadi? Bawa pisau dan kampak. Ya. Coba bayangkan ya, karena dia tidak mengambil dari mana? Dari guru. Ya. Nah, itulah kesalahan di banyak sekarang ini. Banyak orang masuk dalam pembahasan-pembahasan besar. Ya. Kerjanya karena dia baca dari Mr. Google aja. Ya, itu Imam Samudra itu salah satu pelaku bom Bali keempat, bom Bali pertama. Imam Samudra, dia tulis di bukunya. Ya, dia tidak pernah pondok pesantren, tidak pernah ini. Kecuali dia cuma sharing-sharing di internet saja, chatting-chatting di sana. Jadi itu metode belajar seperti itu, membuat tersesat dari jalan yang lurus. Karena dia tidak mengambil dari guru. Coba kalau dia duduk sama guru. Kalau ada kekeliruan seperti itu langsung ditegur. Langsung diperbaiki. Bahkan dari keistimewaan seorang guru itu kadang bisa menerangkan perkara-perkara yang tidak pernah dia sangka. Tidak pernah dia sangka. Karena itulah ilmu itu diambil dari ahlinya. Diambil dari ahlinya. Ya. Di bidang ilmu apa saja, seorang mengambil ilmu dari ahlinya. Sama di bidang kesehatan, ada sekira nama-nama obat itu yang beda-beda satu kalimat, beda-beda satu huruf. Nah, itu kan kalau sudah keliru orang yang kasih jurnal misalnya di internet atau kasih ini, mungkin dia akan salah memberi resep kepada orang atau salah dia membuat sebuah kesimpulan di dalam sebuah analisa penelitian. Tapi kalau dia tanya dari orang yang ahli, memang di bidangnya di situ, itu pasti akan dibimbing dengan tepat. Sebab dia sudah bukan sekedar ilmu saja, menguasai antara ilmu dan pengalaman. Menguasai antara ilmu dan pengalaman. Ya sama dengan ilmu agama juga seperti itu. Ilmu agama itu ada ilmu yang sifatnya kalau kelas awal itu sifatnya dia belajar, dia hafal kalimat-kalimat huruf-huruf. Ada kelas di atasnya dia pahami apa yang dia hafalkan. Ada kelas di atasnya dia bisa memposisikan apa yang dia hafal itu menjadi berbagai sudut pembahasan yang lain. Ya, ada lagi kelas di atasnya, dia bisa hadapkan dengan pendapat yang lain sambil membahas dalil-dalil setiap pendapat itu apa. Ini kan semuanya tidak datang begitu saja. Tapi diambil melalui perantara seorang guru. Baik. Jadi ini sudah yang keberapa tadi? Sudah yang keempat. Iya. Kemudian yang kelima, dari kiat sukses dalam belajar dan menuntut ilmu itu adalah kesabaran. Iya. Seorang yang mau belajar, dia harus punya kesabaran. Dan itu suatu perkara yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Harga mati. Kalau dia tidak punya kesabaran, iya, jangan bercita-cita untuk berhasil. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Man talabal ula wa man talabal ula saharal layali. Wa man ramal ula bighairi kaddin
adha al-umra fi tarabil muhali. Tarumul izza wa tanamu laylan yagusul bahra man talabal la'ali. Ini 3 bait syair dari Imam Syafi'i, kata-kata yang sangat indah sekali, menggambarkan pentingnya seorang itu bersabar. Kata beliau, sesuai dengan kadar kesabaran dan ketekunan, seorang akan meraih ketinggian. Siapa yang ingin mencapai ketinggian, maka dia harus begadang di malam hari. Siapa yang menghendaki ilmu-ilmu tanpa suatu usaha yang besar, tanpa kesungguhan dan kesabaran, itu artinya dia menghabiskan umurnya dalam mencari hal yang mustahil. Kamu menghendaki ketinggian, kejayaan, tapi selalu tidur, gak bisa seperti itu, kata Imam Syafi'i. Orang yang mau dapat permata di dasar lautan, dia harus menyelam ke bawah. Gak ada yang berenang-renang di pantai. Dia harus menyelam ke mana? Ke bawah. Mutiara itu gak ada di pantai. Biar cari mutiara di pinggir pantai 1 tahun, 1000 tahun tidak akan ketemu. Sebab mutiara tempatnya di mana? Di dasar lautan. Orang yang bisa menyelam di dasar lautan, itu baru bisa dapat mutiara. Iya. Maka harus ada kesabaran di dalam belajar, kesungguhan. Ya. Dan di atas kesabaran inilah orang-orang dijayakan dan ditinggikan. Kayak Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, umur beliau sudah tua. Imam Ahmad ini bukan sembarangan. Kadang dilihat oleh sebagian muridnya, bajunya masih berlepotan tinta. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu seperti ini? Bersama tinta. Maka beliau berkata, ma'al mihbara ilal makbara. Bersama tinta ini sampai ke liang kubur. Sampai ke kuburan. Iya. Jadi kunci keberhasilan untuk seorang penuntut ilmu, dia harus punya kesabaran. Ya. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana engkau bisa dapat ilmu yang sedemikian banyak ini? Luar biasa Ibnu Abbas itu ya. Ibnu Abbas itu anak muda sahabat. Pemuda. Iya. Ibnu Abbas itu enggak ada cerita jadi Fasih Mekah, belum ada. Karena beliau baru muncul penyubatannya di mana? Di Fasih Medina, Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas punya ilmu luar biasa. Sampai Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas kepada dewan penasihatnya yang isinya orang-orang tua dari kalangan Quraisy, dari kalangan Muhajirin. Ya, maka pernah komplain sebagian sahabat, kok anak muda ini ikut bersama kita di sini? Kalau sekedar anak muda seperti ini, kita juga punya anak-anak yang semisal dia. Maka Umar waktu itu diam-diam saja. Suatu hari Umar bertanya kepada para penasihatnya ini dari kalangan sahabat, apa pendapat kalian tentang ayat, tentang surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Kata sahabat itu, yaitu perintah pengabaran bahwa akan datang kejayaan untuk umat Islam, orang masuk Islam berbondong-bondong. Kemudian Nabi diperintah untuk banyak bertasbih, beristighfar. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Baik. Kata Umar, kamu Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu adalah tanda bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Ajal Nabi sudah dekat. Kata Umar bin Khattab, saya enggak memahami surah itu kecuali apa yang kamu pahami, wahai Ibnu Abbas. Karena alasan inilah Ibnu Abbas ada di sini, kata Umar bin Khattab. Dia itu punya pemahaman yang banyak orang tidak memilikinya. Karena Nabi mendoakannya, Allahumma alimhu ta'wil, ya. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia faqih dalam agama dan ajarilah dia tafsir Al-Qur'an. Jadi Ibnu Abbas ini bisa dapat ilmu seperti itu. Ya. Bagaimana? Apa yang beliau lakukan? Di usia mudanya, beliau itu berkeliling-keliling ke rumah-rumah para sahabat. Dia datangi. Sampai pernah dia datangi rumah Zaid bin Thabit.
radhiyallahu taala anhu. Iya. Sampai di pintu rumahnya, beliau menyangka Zaid bin Thabit sedang tidur. Maka beliau menunggu di pintu rumah. Sampai Ibnu Abbas ketiduran. Keluar Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, kaget melihat Ibnu Abbas. Dia berkata, wahai anak paman Rasulullah, andai kata engkau minta kami datang ke rumahmu, kami akan datang. Kata Ibnu Abbas, demikianlah kami diperintah terhadap ulama kami. Itu luar biasa ya. Jadi kawan-kawan sebaya dengan Ibnu Abbas, waktu itu melihat Ibnu Abbas seperti itu, mereka malah, ini Ibnu Abbas terlalu berlebihan atau kalimat semisal itu. Tapi setelah itu baru mereka sadar bahwa rupanya itu yang membuat Ibnu Abbas terangkat derajatnya. Iya, radhiyallahu taala anhu. Makanya Ibnu Abbas pernah ditanya, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak itu? Iya. Kata beliau, saya dapati ilmu itu sedemikian banyak itu dengan berpagi-pagi. Berpagi-pagi. Seperti burung-burung gagak, itu sudah pagi-pagi benaran sudah pergi cari mangsanya. Dan saya mendapati ilmu tersebut dengan kesabaran seperti sabarnya batu-batu cadas itu. Ya. Dan beliau sebutkan bagaimana kriteria seorang itu bisa mendapatkan banyak ilmu. Maka diantaranya adalah kesabaran. Seorang memiliki kesabaran. Iya. Jadi kalau seorang penuntut ilmu dari dasarnya dia belajar, dia ingin santai, ya, ingin selalu orang berkhidmat kepadanya, tidak ingin berkorban. Ya. Maka ini pada awalnya sudah ada kemunduran namanya. Ya kalau dia dari dasarnya memang tahu ilmu itu, dia harus mengerahkan segala kemampuannya, bersungguh-sungguh di dalamnya. Dan orang yang bersabar, semakin dia bersabar, semakin dimudahkan dia di dalam ilmu. Semakin dimudahkan dia di dalam ilmu, maka insya Allah ta'ala dia akan semakin giat dalam belajar. Ini jangankan pada kaum muslimin, ya, pada orang-orang kafir sekalipun, kalau mereka punya kesabaran di dalam sesuatu, itu kadang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk mereka hal-hal yang mereka sedang upayakan. Karena itu dalam Al-Quran diterangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang bisa menjawab doanya orang yang kesusahan ketika dia berdoa kepada Allah. Kata para ulama, orang kafir pun kalau dia di kondisi susah, dia memohon kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Apalagi seorang muslim. Iya. Harusnya dia punya dari sebab-sebab keberkahan, sebab-sebab keberhasilan, sebab-sebab kebaikan yang sangat banyak. Maka dia perlu kesabaran di dalam hal tersebut. Kemudian yang keenam, dari kiat belajar dan menuntut ilmu, kiat sukses dalam belajar dan menuntut ilmu adalah tadarruj, bertahap. Tahap demi tahap, step by step, ya. Demikian. Jadi kalau dia ingin belajar, dia tempuh dari tangga yang paling bawah, tangga setelahnya, ke tangga setelahnya. Jangan dia langsung mau melompat ke atas. Dia ambil dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Karena itu di tafsir ayat, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi jadilah kalian orang-orang rabbani. Siapa rabbani yang dipuji ini? Kata Imam Al-Bukhari, alladhi rabbin nas ala sigaril ilm qabla kibarihi. Rabbani itu adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Sebelum ilmu yang besar. Iya. Jadi kalau mau belajar itu, misalnya ya, kita di pembahasan fikih. Mau belajar fikih, itu jangan langsung masuk di pembahasan. Apa hukum mengusap kepala pada saat wudu? Ada 16 pendapat di dalamnya. Pendapat pertama begini, pendapat kedua begini, pendapat begini. Pendapat pertama dalilnya ini, pendapat kedua dalilnya ini. Adapun pendapat pertama, dalil mereka yang pertama kelemahannya di sini. Dibantah lagi oleh yang mengandung. Sampai kapan dia mau selesai belajar? Jelas ya? Itu memang ada semua di rincian buku-buku fikih ada. Tapi untuk penuntut ilmu tidak cocok seperti itu. Dia duduk pada seorang guru.
Guru ajarkan kepadanya ringkasan fikih dari A sampai Z. Dari awal kitab, dari bab ibadah sampai bab tentang hukum-hukum dan peradilan. Nah, itu baru dia selesai belajar agama. Jelas ya? Yang menjadi masalah sekarang ini, orang-orang kadang dia menganggap dirinya belajar agama. Tapi belajarnya sedikit-sedikit, sepotong-sepotong. Ya, satu bab sepotong ini, dia sudah ambil kesimpulan ke seluruh pembahasan. Masuk di urusan umum, masuk di urusan peradilan, masuk di urusan tata negara. Padahal dia belum pernah belajar ilmu-ilmu yang seperti itu. Itu semua ada ilmunya. Iya. Ilmu politik itu ada namanya siasah syariah. Itu ada satu perpustakaan khusus di dalam bidang syariat. Ada buku-buku khusus. Hubungan antar negara saja, hubungan antara hubungan bilateral saja, itu diatur satu buku tebal begini. Terkait dengan masalah duta-duta besar itu. Ya, itu pun ada beberapa buku yang ditulis di dalam satu pembahasan. Coba bisa dibayangkan, banyaknya pembahasan seputar siasah syariah saja. Belum lagi di dalam mengatur terkait dengan tata negara, mengatur tentang pengadilan, ya. Pengaturan tentang pengadilan, peradilan, hukum-hukum. Itu ada pembahasan-pembahasannya. Selain daripada fikih ibadah, ada fikih muamalat, kemudian ada fikih munakahat. Ini semuanya ada aturannya. Kalau seorang mengambil sebagian sepotong-sepotong, itulah menjadi banyak ketimpangan. Masuk dalam perkara-perkara yang akan membuat kerusakan kalau dia berbicara di situ. Karena dia belum mempelajarinya. Iya. Jadi inilah yang kita lihat ya dari ketimpangan-ketimpangan. Kadang ada terjadi satu masalah. Ya. Diajaklah anak-anak muda ini untuk membangkitkan semangat jihad. Oh ini jihad. Oh ini bela Islam. Bela Islam dalam hal tersebut. Ya. Tapi cara-cara yang seperti itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Kemudian masuk di dalam urusan sebagian perkara, itu bukan urusan semua orang, itu urusan pengadilan. Urusan pengadilan. Ya, kalau punya pendapat misalnya akan sesuatu, ya, itu tidak ada di dalam hukum tata negara itu. Seorang misalnya punya pendapat walaupun pendapatnya bagus, dia serukan dengan cara di jalanan dipaksakan untuk diterima pendapatnya. Kalau punya pendapat yang bagus, datangi orang yang punya wewenang. Diskusi dengannya tentang pendapatnya. Kalau tidak dia diizinkan untuk melaksanakan pendapatnya, diberi contoh yang baik. Saya sudah terbukti. Ya. Nah, itu jalannya yang bagus. Itu namanya menata kehidupan. Akan membuat manfaat bagi manusia. Dan itu untuk penuntut ilmu aman baginya, tidak menyibukkannya. So, kalau anak-anak muda kita ya disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, belum masuk waktunya. Sekarang ada kebijaksanaan pemerintah begini. Oh mereka tidak setuju. Kemudian turun ke jalanan misalnya. Melakukan aksi-aksi. Ya. Mereka juga di dalam hal tersebut, dalam menentang kebijaksanaan, dasarnya apa? Argumennya apa? Kan begitu. Itu masih perlu pembahasan. Dan di sini seorang penuntut ilmu harus tahu dirinya itu di mana. Mungkin saja pendapat saya benar, mungkin pendapat mereka itu juga benar, kan begitu? Ya. Saya baru belajar setahun, saya semester berapa sekarang? Ya, lulus kuliah pun belum. Ya, yang sana mungkin sudah puluhan tahun di bidang itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, kalau kita tahu kadar diri kita dan kita tahu tingkat-tingkatan ilmu, itu bisa menempatkan kita pada posisi yang aman. Sebab kalau seorang penuntut ilmu tiap kali ada masalah dia masuk ke dalam perkara yang bukan wewenangnya, itu pasti akan memutus jalannya dari belajar. Memutus jalannya dari belajar. Iya, orang-orang yang mau berhasil itu dia tekuni bidangnya. Secara bertahap, dia kuasai tahapan demi tahapan. Setelah selesai tahapan-tahapan tersebut, itu ada namanya proses di dalam mengamalkannya. Ini akan saya bahas di poin yang ke-7. Ya. Dari pokok kesuksesan adalah beramal dengan ilmu. Karena ilmu itu perlu diamalkan. Perlu dipraktekkan. Bukan cuma teori saja. Tapi ilmu yang dipelajari bagaimana kita berusaha untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita
Wa idzal la'atainakum min ladunna ajran 'azima wa lahadainakum siratan mustaqima. Andai kata mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka itu yang terbaik untuk mereka dan paling mengukuhkan keadaannya. Ya kalau ilmu itu diamalkan, maka itu yang terbaik. Selain daripada itu, itulah yang membuat seorang itu dikukuhkan kedudukannya. Iya, dikukuhkan kedudukannya. Ilmu yang dia pelajari semakin kuat. Makanya Imam Ahmad itu ditanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana cara engkau menguatkan hafalanmu? Kata Imam Ahmad rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bihi. Kami mengambil pertolongan untuk menghafal hadits dengan cara mengamalkannya. Ya kalau dia sudah amalkan, dibantu untuk menguatkannya. Iya. Dan lebih daripada itu, walahadainakum siratan mustaqima. Idzan la'atainakum min ladunna ajran 'azima. Kalau sudah seperti itu, kami akan beri untuk mereka pahala yang sangat besar. Walahadainakum siratan mustaqima. Dan kami akan beri untuk mereka hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Karena itu kata para ulama, man amila bima alim, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ini fungsi amalan. Sebab kalau orang beramal dengan ilmunya, itu menjadi sebab dia bertambah ilmu yang lain. Allah bukakan untuk dia pintu-pintu ilmu yang lain. Iya. Jadi caranya mudah. Kalau sudah ada orang yang tekun di sebuah bidang misalnya, iya, dia ingin lebih meluas di bidang itu, dia amalkan dulu semua yang dia ketahui. Lihat saja, pasti Allah akan bukakan untuk dia pintu-pintu ilmu yang lain. Allah akan bukakan untuk dia pintu-pintu ilmu yang lainnya. Ya. Baik. Jadi ini yang keberapa? Yang ketujuh. Baik, yang kedelapan. Nah ini dari sifat penuntut ilmu yang harus mewarnai orang yang belajar. Nah ini kiat utama di dalam sukses, yaitu bertakwa kepada Allah. Bagaimana seorang itu dalam belajarnya dia selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Jadi kalau dia dengan belajar semakin bertakwa kepada Allah, maka itu akan semakin baik. Tapi kalau dia belajar membuat dirinya semakin banyak bermaksiat, semakin banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia belajar membuat dia semakin banyak membuat kerugian di tengah masyarakat, membuat banyaknya kejadian-kejadian yang jelek, maka ini bukan hal yang bukan hal yang merupakan ciri kebaikan pada diri seorang hamba. Harus dia benahi dirinya. Bagaimana dia bangun takwa ini? Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Dan Allah akan mengajari kalian. Maka ketakwaan itu dari sebab yang menyebabkan seorang itu dimudahkan untuk diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-9 dari kiat sukses dalam belajar dan menuntut ilmu adalah istiqamah dan terus-menerus belajar. Tidak ada hentinya. Istiqamah. Ya, seorang penuntut ilmu itu dia bukan ketika dia kuliah saja, bukan ketika dia lanjut di tahapan berikutnya. Ya. Dia mengambil misalnya program-program pasca sarjana, ya, dan segala bidang takhassusiyah, keahlian yang diperlukan, ya, tidak cukup sampai situ. Karena kadang seorang itu belajar, dia punya di masa sekarang, dia punya satu lembar yang menunjukkan dia pernah sekolah, tapi itu belum tentu menunjukkan standar dari ilmu. Mungkin itu hanya sekedar pembuka saja, pendahulu saja. Hakikatnya dari ilmu itu, ya dilihat bagaimana dia belajar setelahnya. Karena itu dari kekeliruan di tengah para penuntut ilmu, dia anggap waktu belajar itu ketika dia di masa kuliah saja, atau di masa dia menempuh program studi formal saja.
Padahal ilmu itu tidak seperti itu. Ilmu itu harus berketerusan, berkelanjutan. Karena itu tidak ada yang lebih bagus dari ilmu agama. Sebab ilmu agama itu dia ibadah di segala sudut dan segala keadaan. Iya. Dan dia menjadi ibadah bisa menyertai seorang sampai akhir hayatnya. Menyertai seorang sampai akhir hayatnya. Disebutkan di biografi Al-Imam Abu Zur'ah Abdul Karim Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi rahimahullah. Beliau ketika dihadiri oleh sakaratul maut, didatangi oleh sakaratul maut, maka beliau dikunjungi oleh kawan-kawannya para ulama ahli hadits di masanya. Ada Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris namanya, ada Muhammad bin Muslim bin Warah, dan ada Al-Mundhir bin Syadad. Ya, orang yang sakaratul maut sunnahnya dia apa? Ditalkin, kan begitu. Ditalkin supaya berucap la ilaha illallah, agar supaya akhir ucapannya dari dunia adalah apa? La ilaha illallah. Tapi mereka ini orang-orang datang menjenguk ingin mentalkinnya, jadi malu mereka. Ini ulama besar. Ya. Mungkin sebagiannya kawan-kawan, tapi beliau termasuk guru juga. Segan mereka untuk berkata, wahai Abu Zur'ah, ucapkan la ilaha illallah. Segan. Maka ada yang punya ide, begini saja, kita bacakan hadits tentang itu. Kita bacakan hadits tentang itu. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah. Beliau bawakan dengan sanad riwayatnya. Beliau katakan, haddatsani Abu Nabil Ad-Dhahhak bin Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arib an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Berhenti sampai situ. Beliau nggak bisa melanjutkan karena wibawa kepada siapa? Abu Zur'ah. Akhirnya Abu Hatim melanjutkan. Dia bawakan sanad periwayatannya juga. Beliau katakan haddatsani Muhammad bin Bashar. Qala haddatsani Ad-Dhahhak bin Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Sampai situ juga dia tidak bisa lanjutkan. Ya, demikian pula Al-Mundhir bin Syadad tidak bisa melanjutkan. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi yang sementara sakaratul maut ini, ya, mendengar orang-orang ini membacakan potongan hadits, beliau sangat paham mereka ini mau apa. Ya, ingin mentalkinnya hadits tentang apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Maka di kondisi sakaratul maut, beliau membawakan sanad periwayatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Bashar an Ad-Dhahhak bin Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arib an Katsir bin Murrah al-Hadrami an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Setelah itu keluar ruh beliau rahimahullahu taala. Di sebagian riwayat dikatakan man qala la ilaha illallah. Dikata la ilaha illallah keluar ruh beliau. Iya. Itu ilmu berpengaruh sampai ke sakaratul maut. Kalau memang dia istiqamah. Sepanjang dia hidup itu yang dia lakukan. Dia beramal, mengajarkannya, ya, menyampaikannya. Ya, tapi yang menjadi masalah kalau ilmu itu hanya dijadikan bahan untuk mendapat gelar-gelar, titel-titel di tengah manusia yang dia bisa berbangga, bersombong dengannya, atau menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain, atau hanya murni mendapatkan kepentingan dunia. Saya katakan murni mendapatkan kepentingan dunia, bukan dilarang. Yang tercela itu kalau murni mencari dunia. Tapi kalau seorang itu dia belajar sesuatu, ada niat akhirat, niat baik, tapi dunia mengikut, itu nggak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Sepanjang asalnya dia meniatkan untuk akhirat. Tapi kalau dia belajar semata-mata untuk dunia, ini adalah hal yang berbahaya. Adalah hal yang berbahaya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan cukupi untuk mereka apa yang mereka inginkan. Dan mereka tidak akan dikurangi. Itu fitnahnya subhanallah. Kalau orang beramal ibadah untuk dunia, Allah berikan dunia itu. Enggak dikurangi. Tapi Allah ingatkan mereka ini orang-orang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Hancur amalan mereka dan batil apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau murni dia mencari dunia.
Tapi kalau dasarnya dia ikhlas karena Allah, ya, setelah itu dia dapat dunia, ikut dunia di belakangnya, itu nggak ada masalah. Karena Nabi SAW berjihad, para sahabat berjihad, mereka juga dapat harta rampasan perang, kan begitu? Ada ghanimah yang mereka dapatkan, itu kan dunia sebenarnya. Tapi dunia ini itu tidak bermasalah bagi mereka. Karena itu mereka kalau tidak dapat dunia nggak apa-apa. Mereka syahid di jalan Allah pun tidak ada masalah, kan begitu? Nah, ini menunjukkan dasarnya mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir dari kiat sukses dalam belajar dan menuntut ilmu adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak beribadah. Iya, karena itu kata sebagian ulama, seorang penuntut ilmu itu dia harus banyak begadang, penuh dengan semangat, dan dia juga harus ahli ibadah. Dia juga ahli ibadah. Iya. Nabi SAW tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan nikmat apapun. Tidak pernah diperintah oleh Allah berdoa memohon sesuatu apapun dari tambahan nikmat kecuali perintah Allah kepada beliau disebutkan di surah Taha. Wa qur rabbi zidni ilman. Berdoalah wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu untukku. Jadi kalau beliau saya diperintah untuk berdoa, ya Allah tambahkanlah ilmu bagiku. Apalagi kita. Ya, karena itu diantara doa yang dianjurkan dibaca pagi dan petang. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Karena dibaca pagi dan petang. Ya. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, dibaca di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Maka banyaknya seorang hamba itu berdoa, dia memohon kepada Allah, ya dimudahkan untuknya ilmu, itu adalah hal yang menjaganya, hal yang memeliharanya. Ya, coba kita biasakan diri kita. Ketika kita belajar keluar dari rumah, orang yang keluar dari rumah itu sebagai penuntut ilmu itu seperti dia berjihad. Ya. Dan orang yang keluar belajar menuntut ilmu itu seperti dia berjalan ke jalan menuju surga. Itu adalah waktu yang baik seseorang itu bermunajat kepada Allah, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia perbanyak dari doa agar supaya ilmu itu dimudahkan untuknya. Dan dia berdoa supaya dimudahkan dia beramal dengan ilmu. Dan dia berdoa kepada Allah supaya dijadikan apa yang dia pelajari untuknya sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebagai ilmu yang bermanfaat, bukan menjadi ilmu yang membawa bencana untuknya. Karena sebagian manusia yang pelajari ilmu itu bukan hujjah menguatkan dia, tapi argumen yang memberatkan dia. Argumen yang memberatkan dia karena dia tidak mengamalkan dari ilmu yang dia pelajari. Iya. Baik, ini 10 kiat secara ringkas di pembahasan kita ini.